Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali di semester 2 ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan semoga juga kita senantiasa diberi kekuatan yang berupa semangat untuk selalu belajar dan terus belajar agar kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di semester 2 pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Qadr, yaitu nanti sebelum kita bahas lebih lanjut bersama-sama, nanti kita tirukan untuk melafalkan surah Al-Qadr. Ustaz mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anak, demikian pelafalan daripada surah An-Nasr. Nanti kalian semuanya di samping bisa harapan Ustadz kalian bisa melafalkan dengan benar, dengan baik, dan selanjutnya nanti kalian juga harus menghafal daripada surah Al-Qadr ini. Ustaz ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Setelah pelafalan daripada surah Al-Qadr, kita lihat terjemah daripada surah Al-Qadr. Ayat yang pertama artinya adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dilanjut ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lanjut ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Untuk ayat yang keempat, saya ulangi.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Oke, kita lanjut seterusnya. Kita pelajari tentang surat Al-Qadr. Anak-anak semuanya, bahwa surat Al-Qadr itu menempati urutan surat yang ke-97. Jadi dari seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, maka untuk surat Al-Qadr ini menempati urutan surat yang ke-97. Selanjutnya, surat Al-Qadr itu terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Qadr itu diturunkan di kota Makkah. Maka surat Al-Qadr itu tergolong surat Makkiyah. Jadi kita masih ingat semua surat yang diwahyukan atau diturunkan di kota Makkah, semuanya itu disebut dengan surat Makkiyah atau turunnya itu di kota Makkah atau turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lanjut, anak semuanya, nama Al-Qadr itu diambil dari ayat yang pertama, di mana Al-Qadr itu mempunyai arti kemuliaan. Nah, jadi kalau Lailatul Qadar berarti artinya malam kemuliaan. Oke, kita lanjutkan. Yaitu tentang kandungan daripada surah Al-Qadr. Anak-anak semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qadr Allah menjelaskan kepada kita semuanya yang pertama, bahwa Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan. Selanjutnya, Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan itu tidak terdapat yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ini memang salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan datang dan kita akan menyambut bersama-sama bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat menyenangkan. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang, kita semuanya senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan, di samping kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan artinya bahwa ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, satu malam itu bagaikan 1000 bulan. Nah, ini keutamaannya Lailatul Qadar seperti itu. Jadi kalau 1000 bulan itu sekitar 84 tahun. Rata-rata manusia sekarang ini usianya ya sekitar itu. Oleh karena itu,
ketika kita beribadah pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, sama dengan kita beribadah untuk seumur hidup kita. Nah, itulah di antara kehebatan bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan itu terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Maka jangan sampai sia-siakan malam Lailatul Qadar itu. Nah, anak-anak semuanya, pada malam bulan Ramadan 10 hari yang terakhir kita disunahkan untuk selalu beriktikaf. Nah, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, itu tepatnya yaitu pada bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Nah, maka kita banyak disunahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, diantaranya adalah beriktikaf. Yang dimaksud dengan iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan cara melakukan sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir. Nah, itu yang dinamakan iktikaf. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, nah diupayakan, kita beriktikaf di masjid dengan melakukan sholat, mulai sholat taraweh, kemudian ditambah lagi membaca Al-Quran, ditambah lagi membaca zikir-zikir, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itulah diantaranya yang disebut dengan iktikaf. Anak-anak semuanya, nah, Lailatul Qadar, kita bicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Beribadah pada Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Makanya di depan Ustaz telah menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adanya hanya pada bulan suci Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu tidak terdapat istilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara diantaranya iktikaf. Sebagaimana di kandungan tadi kita yang disebut dengan iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Nah, di antaranya caranya lagi untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, maaf ini tulisannya kurang membaca. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak sholat sunnah dan juga perbuatan baik yang lainnya. Lebih dari itu, kita di samping melakukan kebaikan-kebaikan itu, tentu pada bulan Ramadan itu utamanya, dan di semua bulan-bulan yang lainnya, bahkan setiap hari, kita harus senantiasa menjauhi segala perbuatan yang tercela, menjauhi semua perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik. Itu harus ditinggalkan, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan. Anak-anak semuanya, demikian pertemuan pada kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ربه باهي الجميل